Apa kata Ustaz? Kata Al-Imamun Nawawi, ketahuilah dianjurkan bagi siapapun yang mendengarkan tentang fadhailul a'mal, anjuran-anjuran untuk beramal, atau peringatan-peringatan untuk kita tidak melakukan sesuatu. Kita mendengarkan satu riwayat hadis misalnya, tapi hadisnya ini tidak sahih, bukan hadis yang kuat. Di situ kita dianjurkan lakonono iki pahalai ini, begitu. Walaupun hadisnya itu lemah, hadis yang tidak kuat, atau jangan melakukan ini karena bahayanya ini atau siksanya ini misalnya. Hadisnya lemah. Maka dikatakan oleh Al-Imamun Nawawi, hendaknya kalau dengar yang seperti ini amalkan. Amalkan, lakukan, kata Imam Nawawi. Bukan berarti oh hadisnya itu dhaif, hadisnya itu lemah, tidak perlu wis. Bukan seperti itu. Kita dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau ada anjuran-anjuran atau peringatan-peringatan, hadisnya itu tidak sahih, maka tetap diamalkan. Tetap diamalkan. Walau marrotan wahidatan, walaupun ngamal noe seumur itu cuma satu kali. Amalkan tetap. Kenapa? Liyakuna min ahlih, supaya kita tergolong orang-orang yang ahlil fadilah, ahli amal, orang yang mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ketika mendengarkan ilmu dia mengamalkan ilmu. Dan ini dipraktekkan oleh para ulama kita. Banyak ulama kita yang praktek seperti ini. Di antaranya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dan lain-lainnya. Jadi beliau itu kalau ngaji sama santri-santri, baca misalnya riwayat hadis apa misalnya, barang siapa yang membaca zikir ini 3 kali, maka dia akan mendapatkan pahala ini. Itu moco kitabnya mandek. Santri-santri ini itu langsung diajak moco zikir tadi itu bareng-bareng 3 kali begitu. Walaupun satu kali. Jadi setiap baca hadis yang di situ ada anjuran-anjuran amal, itu langsung dipraktekkan di majelis, di acara, supaya tergolong orang-orang yang mengamalkan ilmu. Duduk ngrungokno tok, kok radio ngono, bukan. Tapi langsung dipraktekkan di majelisnya, supaya termasuk orang-orang yang mengamalkan ilmu agama, walaupun sekali seumur hidup. Oh ya wis, sekali seumur hidup tok, bukan. Lek kabeh dilanjutnya ya luwe apik maneh. Kalau mau dilanjutkan, dirutini sama dia setiap hari, dibaca zikirnya, yaitu lebih bagus lagi. Kan itu banyak hadis-hadis yang dhaif itu berkaitan dengan pahala daripada bakti sama orang tua. Itu tidak semuanya hadisnya sahih. Ada yang hadisnya lemah. Bagaimana ancaman orang yang durhaka dengan orang tua, itu banyak hadis-hadis. Atau zikir-zikir di tempat-tempat tertentu seperti zikir di pasar dan lain-lain, itu diamalkan, kata beliau, walaupun sekali seumur hidup, supaya kita termasuk orang yang ketika mendengarkan ilmu hadis mengamalkan ilmunya. Wala yambaghi an yatrukahu mutlaqan. Tidak pantas kalau mendengarkan riwayat hadis nganjurno amal, kita tidak mengamalkan sama sekali. Bal ya'ti bima tayassara minhu, tapi diamalkan sebisanya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil haditsil muttafaq ala sihhatihi, di dalam satu hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza amartukum bi syai'in, dan jika saya memerintahkan, menganjurkan kepada kalian atas sesuatu amal, faf'alu minhu mastata'tum, maka lakukan, amalkan itu perintah
semampunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza amartukum bi amrin, jika saya minta kalian untuk mengamalkan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka amalkan itu anjuran semampunya. Kuwate sak pira ya situ lakukan. Kalau perkara ini wajib ya hukumnya wajib. Kalau perkaranya sunnah maka hukum mengamalkannya itu sunnah. Nah, jadi ini termasuk dalam rangka taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ucapan-ucapan Nabi itu termasuk sumber hukum, ya, termasuk sumber hukum selain Al-Quran juga. Ya, ini kadang-kadang sering kita ini pengajian ono amalan-amalan yang dibawakan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita, itu kalau bisa dipraktekkan langsung, dipraktekno. Jangan hanya didengar. Kalau bisa ya saat itu juga atau hari itu juga kita praktekkan, walaupun satu kali seumur hidup, supaya kita tergolong orang-orang yang mengamalkan ilmu, orang-orang yang taat kepada Rasulullah SAW, orang-orang yang mengikuti daripada sabda ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.